Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di dalam hutan lebat, terdapat sebuah cerita mistis yang menakutkan. Desa itu dijaga oleh sebuah kekuatan gaib yang dikatakan berasal dari seorang ratu sakti bernama Nyi Ratu Blorong. Kisah tentang Nyi Ratu Blorong telah beredar dari generasi ke generasi dan menjadi legenda di antara penduduk desa. Menurut legenda, Nyi Ratu Blorong adalah seorang ratu yang sangat cantik dan memiliki ilmu gaib yang luar biasa. Konon, ia memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi ular raksasa yang mematikan. Tak seorang pun yang berani mendekat ke wilayah hutan yang menjadi tempat tinggalnya, karena takut akan terkena kutukan atau bahkan dimangsa oleh ular raksasa itu. Walaupun begitu, ada juga yang percaya bahwa Nyi Ratu Blorong memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada mereka yang berani mengadakan pesugihan dengannya. Tetapi harga yang harus dibayar sangatlah mahal, bahkan bisa menjadi nyawa mereka sendiri. Dalam desa itu, cerita tentang Nyi Ratu Blorong disampaikan dari mulut ke mulut pada malam hari di sekitar api unggun. Warga desa dilarang keras untuk berbicara tentangnya di siang hari karena takut akan menarik perhatian kekuatan gelap yang ada di dalam hutan. Namun sebelum kita lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Di rumah-rumah penduduk ada gambar-gambar yang menggambarkan sosok Nyi Ratu Blorong dengan wajah yang anggun tetapi juga menakutkan, lengkap dengan ular-ular yang mengelilinginya. Gambar-gambar itu dipercaya dapat memberikan perlindungan kepada pemilik rumah dari gangguan makhluk halus. Namun, meskipun ada larangan untuk membicarakan Nyi Ratu Blorong di siang hari, rasa ingin tahu dan ketakutan terhadap kekuatan gaib itu tidak pernah hilang dari pikiran penduduk desa. Dan dari zaman ke zaman, masih ada yang mencoba mengadakan pesugihan dengan Nyi Ratu Blorong, tanpa menyadari bahaya besar yang mengintai di balik tawarannya. Di antara penduduk desa yang paling tertarik dengan cerita Nyi Ratu Blorong adalah seorang pemuda bernama Aditya. Aditya adalah anak muda yang pemberani dan penuh dengan ambisi. Dia tidak percaya pada kekuatan gaib, dan dia merasa bahwa cerita tentang Nyi Ratu Blorong hanyalah dongeng belaka. Namun kehidupan di desa itu tidaklah mudah. Keluarganya hidup dalam kemiskinan, dan dia bermimpi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Ketika dia mendengar cerita tentang pesugihan Nyi Ratu Blorong yang dapat memberikan kekayaan dan kekuasaan, dia melihat kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya. Dengan hati yang penuh dengan keberanian dan keinginan untuk meraih sebuah kemakmuran, Aditya memutuskan untuk mencari Nyi Ratu Blorong. Dia merencanakan perjalanan rahasia ke dalam hutan yang gelap dan misterius, di mana tempat tinggal Nyi Ratu Blorong diyakini berada. Pada malam yang gelap dan hening, Aditya meninggalkan rumahnya tanpa memberitahu siapapun. Dia berjalan sendirian melalui hutan yang penuh dengan suara seram dan bayangan yang menakutkan. Tetapi tekadnya untuk mencapai tujuannya tidak goyah. Setelah berjalan beberapa jam, Aditya akhirnya sampai di sebuah gua yang konon menjadi tempat tinggal Nyi Ratu Blorong. Gua itu gelap dan menakutkan, tetapi Aditya tidak merasa gentar.
Dengan langkah mantap, dia masuk ke dalam gua itu. Dia menghadapi apapun yang menunggunya di dalam sana. Dalam kegelapan gua yang dalam, Aditya melangkah dengan hati-hati, diiringi oleh desiran angin yang dingin. Cahaya obor yang dia bawa memberikan sedikit sinar terang, cukup untuk memperjelas siluet-siluet batu yang menyeramkan. Tiba-tiba dia mendengar suara gemerisik di kegelapan. Hatinya berdegup kencang, tetapi dia terus maju dengan tekadnya yang kuat. Semakin dalam dia masuk, semakin intens rasa takutnya, tetapi dia memaksakan diri untuk tetap tenang. Akhirnya, dia mencapai sebuah ruangan di dalam gua yang lebih besar dari yang dia duga. Di ujung ruangan itu, dia melihat sosok yang menjulang tinggi dengan sorot mata yang memancarkan kekuatan gaib. "Salam Nyi Ratu Blorong," kata Aditya dengan suara bergetar, berlutut di depan sosok itu. Sosok itu tertawa dengan suara yang menggema di dalam gua. "Selamat datang, anak manusia. Apa yang kamu inginkan dari kuasa saya?" tanya Nyi Ratu Blorong dengan suara yang menyayat. Aditya menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. "Saya datang untuk meminta bantuanmu, Nyi Ratu Blorong. Saya ingin kekayaan dan kekuasaan untuk keluarga saya." Nyi Ratu Blorong tersenyum, tetapi senyumnya penuh dengan ancaman. "Kekayaan dan kekuasaan tidak datang tanpa harga. Apakah kamu siap untuk membayar harga yang diminta?" Aditya mengangguk dengan mantap tanpa ragu. Ya, Nyi Ratu, saya siap membayar apapun yang diminta." Nyi Ratu Blorong tertawa lagi, dan kemudian dia menghilang dalam bayangan gua. Ketika dia muncul kembali, dia membawa sebuah gulungan kain merah yang bersinar-sinar. "Inilah syaratnya," katanya sambil menyerahkan gulungan itu kepada Aditya. "Kau harus membakar kain ini di altar tengah hutan di malam bulan purnama. Hanya dengan itu, keinginanmu akan terpenuhi." Aditya menerima gulungan kain itu dengan gemetar. Dia merasa kekuatan gaib yang kuat memancar darinya. Dengan hati yang penuh dengan kekhawatiran, tetapi juga harapan, dia meninggalkan gua Nyi Ratu Blorong dan kembali ke desa. Kembali ke desa, Aditya merahasiakan pertemuannya dengan Nyi Ratu Blorong dari semua orang. Dia menyimpan gulungan kain merah itu dengan hati-hati di dalam peti kayu di kamarnya, menunggu malam bulan purnama tiba. Malam pun tiba, bulan purnama menerangi langit dengan cahayanya yang tenang. Aditya menyelinap keluar dari rumahnya, membawa gulungan kain merah itu dengan hati yang berdebar-debar. Dia berjalan sendirian ke dalam hutan, menuju altar tempat dia harus membakar kain itu. Saat dia tiba di tempat yang ditunjukkan oleh Nyi Ratu Blorong, dia melihat sebuah altar batu yang tua dan kusam berada di tengah hutan. Tanpa ragu, dia meletakkan gulungan kain merah di atas altar itu. Dia kemudian mengeluarkan korek api dari saku bajunya dan membakar ujung kain itu. Saat kain merah itu mulai terbakar, udara di sekitarnya menjadi gelap dan terasa berat. Suara-suara aneh mengisi hutan, dan Aditya merasa adrenalinnya melonjak tinggi. Tetapi dia bertahan, membiarkan api membakar kain itu sampai habis. Saat api merah menyala-nyala, tiba-tiba terdengar suara derap kaki mendekat dari arah gelap hutan. Aditya menoleh dan terperanjat melihat sosok yang muncul dari bayangan. Seorang wanita dengan berambut panjang hitam dan mata yang memancarkan kegelapan.
"Saudara perempuan?" desis Aditya dengan gemetar, menyadari bahwa dia telah menghadapi kekuatan gaib yang sangat kuat. Wanita itu tersenyum dengan senyum yang angker. "Kau telah memenuhi syaratku, Aditya. Sekarang kekayaan dan kekuasaan ada di tanganmu. Tapi ingatlah, setiap kekuatan memiliki harga yang harus dibayar." Aditya mengangguk. Hatinya dipenuhi dengan campuran rasa takut dan kegembiraan. Dia telah berhasil mengadakan pesugihan dengan Nyi Ratu Blorong, dan sekarang masa depannya berada di tangan kekuatan gaib itu. Setelah perjanjian dengan Nyi Ratu Blorong, kehidupan Aditya dan keluarganya berubah menjadi dramatis. Mereka menjadi kaya mendadak, memiliki harta yang melimpah, dan mendapatkan pengaruh di desa mereka. Rumah mereka menjadi pusat perhatian, dan orang-orang datang untuk meminta nasihat dan bantuan dari mereka. Namun kekayaan dan kekuasaan yang mereka nikmati tidak datang tanpa konsekuensi. Kesehatan Aditya mulai memburuk secara misterius, dan dia seringkali terbangun di malam hari dengan rasa sakit yang tak terdefinisi. Keluarganya juga menjadi semakin terisolasi dari masyarakat, dan ada sesuatu yang gelap dan menakutkan yang melayang di sekitar rumah mereka. Aditya merasa terhimpit oleh tekanan dan kecemasan. Dia mulai menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk kekayaan dan kekuasaan itu jauh lebih besar daripada yang dia duga. Dia merasa dirinya terjebak dalam cengkraman kekuatan gaib, dan dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Di malam hari, ketika semua orang tertidur, Aditya seringkali mendengar suara-suara aneh di sekitar rumahnya. Dia melihat bayangan-bayangan yang menakutkan bergerak di kegelapan. Dan terkadang ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di balik sudut-sudut ruangan. Dalam keputusasaannya, Aditya mencoba mencari tahu cara untuk memutuskan perjanjian dengan Nyi Ratu Blorong. Tetapi setiap upaya yang dia lakukan selalu berakhir sia-sia, dan dia semakin terjebak dalam jeratan kekuatan gaib itu. Kini Aditya menyadari bahwa dia telah terperangkap dalam pesugihan yang mengerikan, dan dia harus menemukan cara untuk keluar sebelum terlambat. Aditya merasa semakin terjebak dalam belenggu kekuatan Nyi Ratu Blorong. Setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung, di mana dia harus menghadapi konsekuensi dari perjanjiannya yang gelap. Kesehatannya semakin memburuk, dan kecemasan serta ketakutan menghantui setiap langkahnya. Namun di tengah ketakutan dan keputusasaan itu, tumbuh juga tekad yang kuat untuk melawan kekuatan gelap yang menguasai hidupnya. Aditya mulai mencari tahu tentang cara untuk mengakhiri perjanjian dengan Nyi Ratu Blorong dan membebaskan dirinya serta keluarganya dari kutukan yang mengerikan. Dengan tekad yang bulat, Aditya memutuskan untuk kembali ke gua tempat dia pertama kali bertemu dengan Nyi Ratu Blorong. Meskipun hatinya berdebar-debar dalam ketakutan, dia tahu bahwa itulah satu-satunya cara untuk menemukan keberanian dan kekuatan untuk melawan musuhnya. Pada malam yang gelap dan hening, Aditya kembali memasuki gua yang misterius itu. Dia berjalan dengan langkah mantap, meskipun hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Dia memasuki ruangan yang dalam di dalam gua itu, tempat dia pertama kali bertemu dengan Nyi Ratu Blorong. Di sana dia menemukan Nyi Ratu menanti, dengan sorot mata yang memancarkan kegelapan. Tetapi kali ini Aditya tidak gentar. Dengan tekad yang kuat,
Dia menatap Nyi Ratu Blorong dengan penuh keberanian. "Nyi Ratu Blorong," ucap Aditya dengan suara yang mantap, "saya datang untuk memutuskan perjanjian denganmu. Saya tak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kutukan ini. Saya siap menghadapi konsekuensinya, asalkan saya bisa membebaskan diri dan keluargaku dari cengkramanmu yang gelap." Nyi Ratu Blorong tertawa dengan nada yang menggema di dalam gua. "Hahaha, kamu berani Aditya. Tetapi apakah kamu siap untuk membayar harga yang harus kamu bayar untuk memutuskan perjanjian ini?" Aditya mengangguk dengan mantap. "Ya Blorong, saya siap." Dengan itu dimulailah pertarungan sengit antara Aditya dan Nyi Ratu Blorong, di mana tak hanya keberanian dan kekuatan fisik yang diuji, tetapi juga ketabahan dan kekuatan batin. Hanya waktu yang akan menentukan nasib Aditya. Dalam pertarungan yang sengit, Aditya dan Nyi Ratu Blorong saling berhadapan dengan kekuatan mereka masing-masing. Nyi Ratu Blorong menggunakan segala ilmu gaibnya untuk mencoba menjatuhkan Aditya, sementara Aditya menggunakan keberanian dan tekadnya untuk melawan kekuatan gelap itu. Saat Aditya berjuang untuk membebaskan diri dan keluarganya, dia terus diuji oleh rintangan-rintangan yang ada di hadapannya. Namun, dia tidak menyerah, bahkan ketika tampaknya segala harapan sudah hilang. Dengan tekad yang bulat dan keberanian yang tak tergoyahkan, Aditya akhirnya berhasil mengalahkan Nyi Ratu Blorong. Dengan serangan terakhir yang kuat, dia mematahkan kekuatan gelap yang mengikatnya selama ini. Saat Nyi Ratu Blorong jatuh ke tanah, energi gaib yang menakutkan itu melemah dan lenyap, meninggalkan Aditya dalam keadaan lelah namun penuh kemenangan. Dia melihat ke langit dengan rasa syukur yang mendalam, mengetahui bahwa dia telah berhasil membebaskan dirinya dan keluarganya dari belenggu kekuatan gelap itu. Setelah pertarungan itu, Aditya kembali ke desa dengan hati yang lega. Dia memberitahu semua orang tentang perjuangannya melawan Nyi Ratu Blorong, dan bagaimana dia akhirnya berhasil memutuskan perjanjian yang sangat mengerikan itu. Dengan bantuan penduduk desa, Aditya memulihkan kedamaian dan keamanan di wilayah mereka. Mereka bersyukur kepada Aditya atas keberaniannya, dan juga dianggap sebagai pahlawan yang membebaskan mereka dari ancaman gelap. Dari saat itu, Aditya hidup dalam damai dan kebahagiaan bersama keluarganya. Mereka belajar dari pengalaman yang mengerikan itu dan berjanji untuk tidak pernah tergoda lagi oleh kekuatan gaib yang gelap dan misterius. Kisah tentang Aditya dan pertarungannya melawan Nyi Ratu Blorong menjadi legenda di desa mereka, menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk tetap berpegang pada nilai-nilai keberanian, ketabahan, dan kebenaran. Dan meskipun kekuatan gelap mungkin selalu mengintai di dalam bayangan, mereka tahu bahwa dengan tekad yang kuat dan dukungan satu sama lain, mereka dapat menghadapinya dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Demikian akhir dari cerita kali ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam pengucapan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak.